Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, Michael Sinaga ini lagi-lagi Michael Sinaga, sahabat ya. Dia kocoplos tak sadar membocorkan sesuatu yang selama ini jadi tanda tanya besar bagi publik. Dalam satu pernyataan di mana ada Roy Suryo di situ, dan terus terang saat Roy Suryo mendengar Michael Sinaga bicara seperti itu, dia langsung pucat dan seolah-olah menyuruh Michael Sinaga untuk menahan pembicaraan. Tapi sepertinya Michael Sinaga terlanjur kocoplos. Dia mengatakan bahwa laporkan ke DPP partai Pak Suryo. Sekilas kalimat itu terdengar biasa saja. Tapi kalau kita cermati, ini bukan sekedar laporan biasa. Tapi ini sinyal kuat bahwa ada pihak partai politik yang ikut bermain di balik ijazah isu Jokowi. Ini coba kita dengar seperti apa keceplosannya Michael Sinaga. Kita tetap hajar terus, kita harus hajar ke semua DPP partai, Pak. Bukan hajar. Kita harus adukan. Kita tetap hajar terus, kita harus hajar ke semua DPP partai, Pak. Bukan hajar. Kita harus adukan. Kita tetap hajar terus, kita harus hajar ke semua DPP partai, Pak. Bukan hajar. Kita harus adukan. Makasih. Sama-sama. Kita harus adukan, Pak. Kita bersama. Ibu-ibu terima kasih ya. Kuat ya. Kuat kita hadapi ini. Kuat. Kita hadapi. Kita Tentu ucapan itu seperti menyingkap tirai yang selama ini menutupi siapa sebenarnya yang menggerakkan mereka. Jadi Michael ini mungkin tak sadar, sahabat ya. Tapi dari satu kalimat itulah sesungguhnya terungkap bahwa gerakan mereka ini tidak murni. Bahwa semua yang dia lakukan selama ini atas nama rakyat itu omong kosong. Melainkan memang ada agenda politik yang terstruktur. Dan kalau benar laporan itu ke DPP partai, berarti dugaan Presiden Jokowi, di mana beliau selama ini kan pernah mengatakan bahwa ada tokoh di belakang ini semua. Tokoh yang mengatur narasi, menyebar fitnah, dan mendorong opini agar publik terus meragukan legitimasi Pak Jokowi maupun Wapres Gibran. Nah, lihat saja polanya dari Roy Suryo, Tipa, Egy hingga Rismo, semuanya kan seirama. Semua punya arah serangan yang sama. Mereka bisa seolah-olah, mereka bicara seolah-olah atas nama kebenaran. Padahal di baliknya ada kepentingan besar yang sudah mereka lindungi. Ada perintah, ada seruan dari orang-orang yang memang selama ini kita curigai. Dan pada posisi ini pernyataan Michael memberikan legitimasi kecurigaan kita bahwa ada orang partai yang bermain di belakang layar. Betul-betul ya, kalau Tuhan itu sudah mau memperlihatkan kebenaran, semua bisa terjadi. Dan ini terjadi pada Michael Sinaga ini, sahabat ya. Dia tidak bisa ngelak ini. Coba-coba diputar-putar itu video yang saya up itu, diulang-ulang. Sengaja ada saya perlambat itu, yang mengatakan bahwa laporkan saja semua ke DPP partai. Nah, ini partai apa kira-kira, sahabat ya? Mungkin sahabat-sahabat juga punya gambaran, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi pada akhirnya memang akan terungkap semua satu-satu. Michael Sinaga dengan ucapan spontan tanpa sadar, saya yakin akan menyeret nama-nama besar yang selama ini bersembunyi. Sebentar lagi dia akan menyebut nama ini. Karena rupanya memang di balik bayangan ini ada tokoh publik memang yang luar biasa yang membackup ini semua. Untungnya masyarakat semakin sadar. Jadi masyarakat ya harus lebih peka. Apalagi ini sudah ada bahasanya Michael Sinaga ini bahwa ketua DPP partai, tokoh-tokoh DPP partai. Sehingga buat saya apa yang dilakukan oleh mereka ini betul-betul gerakannya sudah kehilangan arah. Sudah kehilangan kendali dan kini kebenaran berlahan mulai terbongkar. Jadi kedok nanti orang-orang yang ada di belakang layar ini akan terbongkar, sahabat. Tinggal kita menunggu waktu saja kapan Michael Sinaga ini offside lagi. Jadi niatnya mungkin membela Roy Suryo, tapi justru dengan ucapan sendiri dia telah membuka pintu menuju pengungkapan besar siapa aktor di balik ini semua.
di balik pemburu ijazah Jokowi, di balik yang ingin membuat Gibran Rakabuming Raka dimaksudkan. Ini muaranya sudah jelas ini. DPP partai. Siapa kira-kira DPP partai? Atau jangan-jangan partai itu ya? Yang warna hijau. Yang warna biru itu yang pernah disebut oleh Ade Darmawan. Aduh, betul-betul ya. Kalau Tuhan sudah mau memperlihatkan, segalanya betul-betul terungkap dengan mudah. Kasihan Michael Sinaga ini. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira catatan pentingnya adalah bahwa kasus ini sekali lagi memang betul-betul murni proses politik ya. Jadi ini adalah merupakan agenda politik seseorang yang boleh jadi memang punya niat untuk 2029 maju menjadi presiden atau wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Nah, keberadaan Pak Jokowi dengan Gibran di samping Pak Prabowo ini kan menjadi penghalang besar bagi mereka, sehingga dia berupaya bagaimana mendongkel Pak Jokowi nama baiknya, kemudian berlahang mendegradasi Wapres Gibran. Jadi sekalipun Wapres Gibran ini tidak jatuh dari kursinya, tidak jadi dimaksudkan, tapi kan namanya rusak, popularitasnya menurun. Ya inilah yang akan menjadi kesempatan bagi DPP partai ini untuk memasang orangnya menjadi calon wakil presiden ke depan mendampingi Prabowo. Dalam politik saya kira sah-sah saja, tetapi terlalu jahat cara mereka kalau benar hanya karena mau menjadi wakil presiden mendampingi Pak Prabowo lalu kemudian mengorbankan orang baik. Mereka pasti di ujung nanti akan menerima ganjarannya sahabat. Bagi saya Roy Suryo CS ini hanya korban, jujur ya. Mereka ini hanya pion, mereka ini hanya bekerja karena kepentingan perut kasihan. Jadi yang paling bermasalah sebenarnya ini adalah orang-orang yang ada di balik mereka ini. Jadi Roy Panci ini hanya wayang bersama Ti Padang, kroninya Rismon Sianipar. Tapi yang paling membahayakan sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di belakang layar yang memiliki niat yang besar untuk berkuasa di negeri ini, tapi harus menjatuhkan Pak Jokowi dulu. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya. Kita mengambil hikmahnya saja. Kalau misalnya memang dianggap bahwa video ini tidak relevan, ya tidak ada masalah. Dan kalau dianggap relevan, alhamdulillah. Saya kira demikian. Sekali lagi, terima kasih atas segala atensinya. Terima kasih atas support daripada sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.